Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Yulianto di The Yulianto Channel. Oke teman-teman, setelah kemarin kita menyaksikan secara langsung bagaimana proses salah seekor indukan kelinci New Zealand kita yang sedang beranak. Dan alhamdulillah kemarin itu baru beranak pertama kali, dan kemarin beranaknya adalah, setelah saya cek, adalah 5 ekor ya teman-teman. Jadi usianya sekarang adalah kurang lebih 2 hari sejak dia dilahirkan. Oke, setelah kita menyaksikan secara langsung proses bagaimana salah seekor indukan kelinci kita beranak, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips dan triknya merawat anakan kelinci yang baru dilahirkan. Oke, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi kalian yang belum like, share, dan subscribe channel saya, silahkan like, share, dan subscribe karena itu gratis dan juga dapat membangun channel ini jadi lebih baik lagi, dan juga akan nambah wawasan terkait dunia perkelincian lebih luas lagi ya teman-teman. Oke, setelah kita kemarin melihat secara langsung ya teman-teman bagaimana sih proses salah seekor indukan kita yang sedang beranak. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara ataupun tips dan trik merawat bayi kelinci yang baru dilahirkan. Karena apa? Jika kalian baru punya indukan kelinci yang beranak dan itu adalah beranaknya satu kali, itu masih sedikit rawan ya teman-teman. Nanti ada presentase 50% indukan tersebut sudah proven ataupun sangat pandai dia dalam merawat si anak kelinci tersebut, ataupun dia masih linglung ataupun canggung dan dia tidak mau menyusui si anakannya. Oke, maka dari itu nanti kita cek apakah bayi kelinci yang kemarin dilahirkan itu disusui atau tidak ya teman-teman. Dan boleh diketahui teman-teman ya, setelah bayi kelinci itu dilahirkan, dia mampu bertahan tanpa ASI itu kurang lebih selama 3 kali atau 2 kali 24 jam ya teman-teman. Jadi selama 2 kali 24 jam dia akan masih bertahan jika indukannya itu tidak menyusui. Tapi setelah 2 kali 24 jam dia lama-lama akan lemas, dan kemudian tubuhnya dia akan semakin pucat dan dingin, dan kemudian dia akan mati ya teman-teman. Jadi di sini kita pengecekan secara rutin ataupun keesokan harinya selang dia beranak itu sangat-sangat dianjurkan sekali. Karena apa? Jika indukannya tersebut sudah proven ataupun dia sangat pintar dalam merawat si bayi kelinci, itu tersebut tidak masalah ya teman-teman. Jadi tapi akan ada sedikit perhatian khusus jika indukan kelinci tersebut ternyata dia belum pandai dalam merawat si bayi kelinci tersebut. Maka kita harus melakukan langkah-langkah untuk merawat bayi tersebut, entah dititipkan ke indukan yang lain ataupun kita coba menyusukan secara manual ke dalam indukannya tersebut. Oke teman-teman, coba kita langsung saja nanti kita cek bayi kelinci kita kemarin apakah disusui atau tidak, dan tandanya bayi kelinci itu disusui atau tidak nanti silahkan teman-teman sendiri cek di video ini. Nanti kita akan sama-sama belajar dan kita akan tunjukkan ciri-ciri bagaimana sih bayi tersebut disusui atau tidak. Oke, lanjut ke video. Oke, langsung aja teman-teman kita cek anakan kita yang kemarin baru lahir apakah anakan tersebut disusui atau tidak. Oke, let's go. Oke teman-teman, inilah indukan kita yang kemarin tuh beranak kurang lebih tanggal 2 ya, tanggal 2, dan beranaknya kemarin itu siang ya teman-teman. Jadi benar-benar siang, habis saya sholat duhur itu saya lihat indukannya beranak, dan kemarin memang sengaja saya rekam ya teman-teman karena kebetulan sekali saya berada di rumah. Dan nanti kita cek hari ini aja sudah 2 kali 24 jam ataupun sudah 2 hari indukannya tersebut mampu merawat anakannya dengan baik atau tidak. Nanti kita coba cek, dan ciri-cirinya bagaimana sih indukan itu atau anakannya itu disusui atau tidak, nanti kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Karena kenapa? Indukan ini adalah kemarin itu baru pertama kali dia beranak. Jadi ini kalau istilah Jawanya dia masih tembian ya teman-teman. Karena kalau kelinci itu masih tembian atau baru pertama kali beranak, itu dia akan ada dua kemungkinan. Satu, dia akan langsung pandai merawat anakannya, ataupun dua, dia tidak pandai merawat anakannya. Nah, bila kita menemukan kasus yang tidak pandai, maka kita akan coba menstimulasi indukan untuk menyusuinya. Caranya ya sudah kemarin kita buat videonya, cara dipegang
induknya dan kemudian bayinya ditaruh di bawahnya agar dia menyusui. Dan itu misalkan nanti misalkan dia tidak pandai dalam merawat bayi anakannya selang 2 kali atau 3 kali, berarti memang dia sifatnya indukan, dia memang tidak pandai dalam merawatnya ya teman-teman. Ya, di sini dengan sangat berat hati ya teman-teman, kalau saya boleh saran, kalau teman-teman menemukan kasus yang demikian, jangan jangan lama-lama merawat indukannya ya teman. Lebih baik kalian afkir ataupun kalian jual ke pedaging, sehingga kalian secara kos pakan juga tidak akan membengkak. Karena ya bagaimana ya teman-teman, karena kalau kita pelihara indukan, otomatis yang kita yang kita istilahnya ambil adalah anakannya, dan ketika indukannya tidak mampu merawat, otomatis kita juga kos akan membengkak ya teman-teman. Jadi lebih baik saran saya, jika kalian menemukan kendala seperti 2 atau maksimal 3 kali, lebih baik kalian jual ke pedaging dan kemudian hasilnya kalian belikan bibit yang masih muda lagi ya teman-teman. Oke, lanjut saja, nanti langsung kita cek apakah si indukan ini dia sudah pintar dalam melawat anaknya. Oke, saya buka dulu kandangnya teman-teman ya. Sedikit tips ya teman-teman, jika kalian ingin mengecek anakannya si indukan tersebut, usahakan kalian pegang dulu indukannya. Kenapa? Karena ada beberapa kasus ataupun ada beberapa karakteristik kelinci, jika kita memegang langsung anakannya, kemudian dia tidak mau menyusui ya teman-teman, karena bau kita itu sudah berbeda dengan bau si indukannya. Maka untuk istilahnya itu menjaga-jaga agar dia tetap mau menyusui, lebih baik kita pegang dulu indukannya agar tangan kita ini baunya seperti indukannya, dan kemudian kita baru pegang si anakannya teman-teman. Karena kita memang belum tahu karakteristik si kelinci tersebut, karena ini benar-benar kelinci yang baru ya teman-teman. Oke, let's go. Nah ini teman-teman, kelihatan nggak? Nah ini, oke, ini bayinya. Kemarin beranaknya adalah 5 ekor. Kita cek ya teman-teman, tandanya bayi kelinci tersebut disusui atau tidak sebenarnya sangat gampang. Ketika dia lahiran hari ini ataupun hari ini dan keesokan harinya kita cek, otomatis perutnya dia akan menggelembung. Otomatis dia akan secara otomatis berarti dia disusui oleh indukannya. Dan ketika dia perutnya dia kempes, kemungkinan besar dia memang tidak disusui oleh indukannya. Oke, langsung kita cek. Nah ini ya teman-teman, nah seperti ini. Nah ini dia kondisi fisiknya, dia sudah sangat bagus ya teman-teman. Terlihat dari bulunya dia tidak kasar, sudah halus, dan juga perutnya di sini dia buncit atau menggelembung. Ini tandanya dia disusui dengan sangat bagus. Padahal ini saya pengecekannya adalah siang ya teman-teman, sekitar jam 2. Padahal kalau yang lebih bagus ketika kita mengecek anakan kelinci tersebut disusui atau tidak, itu lebih baik pagi ya teman-teman, setelah kalian itu membersihkan kandang, ataupun kurang lebih jam 6 atau jam 7 pagi. Karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat tepat untuk mengecek apakah anakan tersebut disusui atau tidak. Karena kenapa? Kebanyakan indukan kelinci dia menyusui pada malam hari ya teman-teman. Tapi juga tidak sedikit juga ada beberapa ekor indukan yang dia tuh tidak punya waktu untuk menyusui. Bahkan ketika siang ada orang banyak pun dia juga menyusui ya teman-teman, seperti itu. Ini bisa dilihat. Ini, nah ini juga gemuk sekali perutnya. Alhamdulillah, ini walaupun dia beranak pertama, dia sudah pandai dalam menyusui anaknya. Oke teman-teman, saya kembalikan ke kandang induknya dulu ya teman-teman, takut induknya nanti stres ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah tadi bagaimana kita sudah mengecek anakan kelinci kita yang kemarin sudah baru lahiran.
Dan alhamdulillah ternyata walaupun indukannya itu baru pertama kali beranak ya teman-teman, ternyata dia sudah pandai dalam merawat si anakannya. Jadi poinnya adalah begini ya teman-teman, jika kalian baru punya indukan kelinci dan dia baru pertama kali beranak, usahakan jika hari ini adalah hari kelahirannya, besok pagi itu usahakan kalian cek. Karena kenapa? Bayi kelinci itu dia mampu bertahan selama 2 kali 24 jam tanpa disusui indukannya. Dan ketika setelahnya otomatis dia lama-lama akan lemas karena tidak ada asupan gizi dan kemudian dia akan mati. Maka dari itu langkah-langkah pencegahan kita nanti setelah kita tahu bahwa indukan tersebut misalkan tidak mampu menyusui anaknya atau tidak mampu merawat anakannya, otomatis kita akan bantu. Misalkan kita pindah dan kita titipkan ke indukan yang lain, ataupun kita coba mengajari indukannya cara menyusui si anakannya. Dan videonya sudah kita buat yang kemarin, silahkan ditonton sendiri. Dan setelah kita mengetahui anakannya tersebut sudah disusui dengan baik indukannya, nanti secara berkala selama beberapa hari sekali, ataupun 3 ataupun 2 hari sekali ataupun 5 hari sekali, nanti kita cek di nestbooknya apakah perkembangannya masih bagus ya teman-teman. Karena kenapa? Ada beberapa kelinci itu jika kita tidak teledor dalam mengeceknya, ketika anakannya diinjak-injak dia akan mati ya teman-teman. Dan ketika dia akan salah satunya mati dan kita tidak tahu selama 2 atau 3 hari ataupun 1 hari, lah nanti saudara-saudara anakannya masih hidup, ini kemungkinan besar dia tidak disusui karena ada salah seekor anakannya juga yang mati ya teman-teman. Maka dari itu proses pengecekan kelinci yang baru lahir ataupun proses pengecekan bahwa anakan kelinci tersebut disusui atau tidak, ini hal-hal yang sangat penting sekali ya teman-teman bagi fase-fase perkembangan pada tahap awal kelinci baru dilahirkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Demikianlah informasi yang dapat kita bagikan di The Yulianto Channel terkait ilmu kelinci. Bagi kalian sekali lagi yang belum like, share, dan subscribe, silahkan subscribe channel saya agar channel ini berkembang dan terus membagi informasi-informasi yang bermanfaat di dunia perkelincian ataupun di dunia hewan ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap sehat, tetap semangat agar kita terus bersilaturahmi di channel ini. Dan bagi kalian yang ingin berkomunikasi ataupun komen-komen, nanti silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian dari saya, Eko Yulianto di The Yulianto dan juga Rahma Rabbit Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.